Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ami Arbatunisa Astuti dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya terkait makalah studi kelayakan proyek dengan judul Aspek Ekonomi dan Keuangan serta Lingkungan pada studi kelayakan proyek di rumah sakit. Sebelum kita memasuki materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa kita itu harus mempelajari aspek ekonomi dan keuangan pada studi kelayakan proyek di rumah sakit. Nah, jika kita merencanakan suatu proyek di rumah sakit yang kita inginkan itu visible atau layak, itu kan biasanya terdapat 3 aspek yang diperhatikan. Yang pertama itu aspek pemasaran, manajemen, serta aspek teknis. Nah, selain itu, kita itu juga perlu mengadakan penilaian terhadap aspek ekonomi dan keuangan, baik yang menyangkut dengan investasi, modal kerja, maupun yang berhubungan dengan pengaruh proyek terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan itu juga merupakan salah satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam melakukan studi kelayakan proyek, mengingat saat ini itu banyak kegiatan usaha yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan akibat ditimbulkannya limbah atau pencemaran terhadap proyek yang dilakukan. Nah, pada studi kelayakan proyek ini tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi maupun keuangan saja, tetapi juga concern kita itu juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Mengapa? Karena hal itu untuk mengantisipasi timbulnya dampak yang tidak diinginkan terhadap kegiatan proyek yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan membahas terkait aspek ekonomi dan keuangan. Aspek keuangan itu merupakan suatu faktor yang menentukan dalam melakukan studi kelayakan proyek. Mengapa? Walaupun aspek-aspek yang lain itu mendukung, namun kalau tidak ada dananya, maka proyek yang kita rencanakan itu tidak mungkin terlaksanakan. Kemudian, aspek keuangan itu berkaitan dengan bagaimana menentukan kebutuhan jumlah dana, sekaligus pengalokasiannya, serta mencari sumber dana yang bersangkutan secara efisien, sehingga memberikan tingkat keuntungan yang menjanjikan bagi investor. Yang kedua, ada kebutuhan dana. Secara garis besar, kebutuhan dana itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan dana untuk aktiva tetap dan kebutuhan dana untuk modal kerja. Dalam menyusun rencana kebutuhan dana untuk aktiva tetap itu, perusahaan atau rumah sakit terlebih dahulu perlu menggolongkan bentuk-bentuk aktiva tetap yang dibutuhkannya untuk melakukan kegiatan operasional. Kemudian dalam hal ini aktiva tetap itu sendiri dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu aktiva tetap berwujud seperti tanah, kemudian bangunan, mesin, dan alat kesehatan. Kemudian juga ada aktiva lainnya seperti perlengkapan transportasi dan sebagainya. 2. Aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud ini seperti hak paten, lisensi, kemudian ada goodwill, kemudian pembayaran lumsum, kemudian ada juga biaya pendahuluan seperti biaya untuk penyiapan pembuatan laporan studi kelayakan proyek, kemudian ada survei pasar dan legal fee, kemudian biaya sebelum operasi itu seperti penarikan tenaga kerja, biaya latihan, beban bunga, dan sebagainya. Kemudian untuk kebutuhan dana yang berkaitan dengan modal kerja itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu modal kerja bruto, yaitu modal kerja yang menunjukkan semua investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar yang terdiri atas kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan sebagainya. Yang kedua itu modal kerja neto yang merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang jangka pendek. Kemudian sumber dana. Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja itu dapat berasal dari 2 sumber, yaitu modal sendiri maupun modal dari luar atau pinjaman. Modal sendiri itu dapat berasal dari para investor sendiri atau modal yang dihimpun atas penjualan saham. Kemudian untuk modal dari luar itu dapat berasal dari pinjaman bank, produsen mesin atau peralatan, kemudian lembaga keuangan lain.
Komposisi antara modal sendiri dengan modal dari luar itu sebenarnya tidak ada ketentuan dasar yang pasti. Namun semakin besar modal dari luar, maka semakin besar pula biaya bunga yang dikeluarkan. Sehingga besar kecilnya komposisi modal tergantung pada pengusaha atau investor dengan memperhatikan komposisi mana yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, proses perputaran keuangan. Proses perputaran keuangan itu perlu direncanakan secara cermat karena perputaran uang dapat mempengaruhi kemampuan usaha dalam menutup kewajiban yang ada, seperti penjualan produk yang dilakukan secara tunai, maka penyediaan modal kerja akan lebih kecil dibandingkan dengan kredit. Karena dengan adanya penjualan secara kredit, diperlukan perhitungan tentang lamanya kredit untuk menentukan jumlah modal kerja yang perlu dicadangkan. Semakin lama piutang baru dapat ditagih kembali, maka semakin besar modal kerja yang harus disediakan sebagai biaya operasi atau pemeliharaan untuk membeli bahan baku, bahan penolong, dan pengeluaran biaya lainnya. Kemudian, asas pembelanjaan. Masalah keuangan yang perlu diperhatikan adalah likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Likuiditas merupakan kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban, baik untuk mempertahankan kelangsungan operasi usaha maupun untuk membayar hutang tanpa mengganggu kelancaran usaha. Sedangkan solvabilitas merupakan kemampuan usaha yang direncanakan dalam menutupi segala kewajiban terhadap pihak luar, baik kredit jangka panjang maupun jangka pendek yang tergambar pada cash outflow selama unsur ekonomi proyek atau usaha. Selain hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan usaha terhadap pemenuhan kewajiban, maka untuk mengetahui kinerja keuangan usaha itu dapat dilihat dari rentabilitas. Rentabilitas merupakan kemampuan usaha untuk menghasilkan keuntungan dengan cara membandingkan antara jumlah keuntungan dengan modal yang ditanam dalam usaha. Semakin kecil tingkat persentase keuntungan yang diterima, maka akan semakin sulit usaha atau proyek dalam menutupi kewajibannya. Dengan demikian, rentabilitas juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apakah suatu usaha layak dikembangkan. Materi selanjutnya adalah aspek lingkungan. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi di sekitar lokasi bisnis, yaitu timbul kerawanan sosial, kemudian timbul penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatif di wilayah tersebut. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan proyek itu bertujuan untuk menganalisis kondisi lingkungan operasional, menganalisis kondisi lingkungan industri, menganalisis lingkungan ekonomi, menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan, kemudian menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Kemudian, sebelum melakukan kegiatan usaha, setiap rumah sakit itu wajib untuk membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL, yaitu upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin lingkungan ini diperoleh melalui 3 tahapan yang meliputi penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL, serta permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Penyusunan dokumen AMDAL ini terdiri dari kerangka acuan analisis dampak lingkungan, kemudian ada analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan.
Dari seluruh materi yang saya sampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa analisis ekonomi dan keuangan dilakukan setelah gagasan usaha layak untuk dikembangkan, dilihat dari aspek pemasaran, teknologi, dan manajemen. Pembahasan aspek ekonomi dan keuangan menyangkut biaya investasi, modal kerja, maupun segala biaya yang berhubungan dengan pengaruh usaha terhadap perekonomian masyarakat. Analisis aspek lingkungan tidak hanya membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, tetapi juga membahas tentang dampak bisnis terhadap lingkungan serta pengaruh perubahan lingkungan yang akan datang terhadap bisnis. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Oleh karena itu, analisis pada aspek lingkungan memerlukan kemampuan analisis yang lebih komprehensif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.